Oke guys, berjumpa lagi dengan saya Rudi Suryajaya di channel YouTube saya, dan hari ini kita akan berbincang-bincang lagi mengenai Brazilian Jiu-Jitsu dan selebihnya. Dan salah satu hal yang akan saya bahas hari ini satu buah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang-orang. Sebagaimana kita ketahui, kita yang berlatihan BJJ, kita berlatihan bela diri, itu kita sedikit banyak kita pasti akan pernah mengalami yang namanya cedera. Baik itu cedera di ankle, mungkin cedera di lutut, mungkin cedera di siku, di pergelangan tangan, atau mungkin itu entah karena jatuh, mungkin karena kena bantingan, mungkin karena kena pukulan dan sebagainya. Dan yang menjadi pertanyaan pada umumnya adalah apa yang harus dilakukan saat kita mengalami cedera tadi. Oke, banyak yang punya banyak teori. Ada yang berkata, oh kalau cedera itu harus dipijat. Ada yang bilang kalau cedera harus dikasih air panas, dikompres, kasih obat yang gosok yang panas-panas, kasih balsem. Ada juga yang ngomong kalau cedera harus kita kompres dengan es yang dingin. Dan banyak hal lagi yang sudah dilakukan. Oke, saya nggak tahu apa yang sudah Anda pelajari selama ini, apa yang Anda lakukan. Saya tidak menjudge apakah itu benar atau itu salah, tetapi saya akan memberikan sedikit sharing apa yang sudah saya pelajari selama ini, dari teori yang saya pelajari, juga dari pengalaman yang saya alami, baik saya sebagai pengajar di BJJ maupun juga saya sebagai seorang praktisi akupuntur. Oke, jadi yang saya mau jelaskan lebih dulu bahwa di awal Anda harus tahu apa yang terjadi saat tubuh kita mengalami cedera. Let's say kita bicara mengenai pergelangan tangan saya. Oke, pergelangan tangan saya mungkin karena saya kena kuncian, bisa jadi saya jatuh, saya nahan di lantai, atau kena tekanan, atau kena saya pukul dan salah, whatever happen. Let's say pergelangan tangan saya mengalami cedera di pergelangan tangan saya. Yang terjadi adalah organ tubuh kita itu sama seperti bagian luar. Kalau kita di bagian luar kita mengalami luka, di kulit saya mengalami luka, maka akan terjadi yang namanya pendarahan, akan terjadi keluar darah, keluar cairan dan sebagainya. Nah, sama terjadi saat saya mengalami cedera pada bagian tubuh saya. Saat saya kena pukul misalkan di pergelangan tangan saya tadi, akan timbul yang namanya bengkak, akan timbul memar. Yang terjadi sebetulnya adalah karena ada jaringan di dalam sini yang terluka, yang sobek, dan akhirnya keluar yang namanya darahnya, ada pendarahan di dalam sini, ada cairan-cairan tubuh yang lain yang keluar di dalam sini, yang disebutnya namanya inflamasi atau peradangan. Nah, sebetulnya tujuannya keluar cairan itu adalah untuk memperbaiki, sebetulnya tujuannya nantinya memperbaiki jaringan tubuh yang rusak tadi. Tetapi terjadinya bengkak ini juga akan menekan syaraf, menekan otot, dan akhirnya gerakan kita tidak bisa gerak. Semakin lama akan semakin nyeri. Nah, itu yang terjadi sebetulnya di dalam tubuh saat kita bengkak. Atau mungkin badan kita kena pukul dan akhirnya bengkak, itu sebetulnya ada jaringan yang sobek. Jaringan sobek tadi mengeluarkan darah, mengeluarkan cairan, itu yang terjadi. Nah, kekeliruan yang sering terjadi seringkali adalah saat terjadi luka pada pendarahan tersebut. Itu yang kita mau lakukan sebetulnya adalah kita mau mengusahakan supaya tidak bertambah hebat. Dalam artian kita tidak mau terjadi satu pendarahan di dalam kulit itu yang pendarahannya semakin lama semakin menghebat. Oke, supaya itu kita harus melakukan pendinginan terlebih dahulu. Oke, dengan cara apa kita melakukan pendinginan? Yang kita lakukan adalah kita memberikan kompres dengan es atau dengan benda-benda lain yang dingin. Tujuannya apa? Yang pertama, mengurangi terjadinya bengkak. Jadi Anda ambil apa yang Anda lakukan? Ambillah es batu, Anda ambil es batu, Anda kasih air. Nah, Anda bisa juga Anda punya packing pack, ice pack seperti ini. Jadi kalau saya memang di tempat saya, di tempat latihan saya selalu sediakan yang namanya tempat untuk ice pack seperti ini. Nah, ini Anda buka, Anda isi air sedikit dengan es batu, kemudian Anda bisa kompreskan ke bagian mana yang cedera. Misalkan di lengan, ya Anda kompreskan di lengan ini. Kalau ini bahu, Anda kompres di bahu. Kalau ini ankle, Anda kompres di ankle Anda. Oke, jadi yang mana yang cedera kasih kompres es dulu. Tujuannya yang pertama, mengurangi rasa sakit. Itu yang paling utama. Jadi rasa sakit kena dingin itu akan menurun. Yang pertama. Yang kedua, es atau yang dingin tujuannya adalah mengurangi terjadinya pembengkakan yang berlebihan.
Oke, Anda ingat tadi konsepnya kalau Anda mengalami cedera, itu ada luka di dalam. Dan itu lama-lama darahnya akan berkumpul, cairan akan mengumpul di situ, bengkaknya semakin besar, makin lama semakin sakit. Nah, Anda kasih kompres dulu. Berapa lama saya harus pakai kompres dingin? Paling tidak 24 jam sampai 48 jam. Ya, apakah terus dikompres 24 jam itu dikompres terus? No, tetapi Anda bisa berikan kompres ini paling tidak 3 sampai 4 kali dalam sehari. Berapa lama? Biasanya saya kasih paling tidak 30 menit sampai ya 30 menit lah, 30 menitan. Kemudian ya udah, beraktivitas lagi, nanti berapa waktu Anda kasih kompres lagi berkala. Ya. Dan pastikan juga itu tidaklah sampai terlalu dingin sekali. Kalau ini misalkan terasa, jangan full es batu ya, es batu. Biasanya saya kasih air. Kalau ini terasa terlalu dingin di sini, Anda bisa kasih 1 lembar kain, kaos 1 lembar aja, tipis saja, baru Anda tumpangi ini. Oke. Kalau cedera ini di ankle, Anda juga bisa tambahin, bisa Anda balut. Kalau Anda punya pembalut, oke, Anda punya pembalut seperti ini. Nah, ini bisa Anda pakai. Jadi pembalut seperti ini bisa Anda pakai. Kalau misalkan di sini, nah ini bisa Anda tumpangkan seperti ini. Kemudian Anda kasih pembalut seperti ini. Bisa Anda bebet. Nah, Anda bisa bebetkan seperti ini. Oke. Ini akan membantu mengurangi pembengkakan yang berlebihan. Oke. Cuman juga make sure jangan terlalu lama. Jadi kalau terlalu lama gimana? Kalau Anda rasa tangan Anda rasanya kok terlalu dingin ya, rasanya sampai udah mati rasa. Oke, lepas dulu. Lepas dulu ya 1 menit, udah pasang lagi. Sampai berapa lama? Per 1 kali biasanya antara 15 sampai 30 menit biasanya saya kompreskan itu. Lepas kompres lagi, lepas kompres lagi. Berapa kali? Sehari bisa 3-4 kali dalam sehari. Itu untuk tahapan awal. Tujuannya apa? Mengurangi pembengkakan yang berlebihan. Oke. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi di Indonesia, terutama di luar negeri juga banyak. Kesalahan yang terjadi adalah pada waktu terjadi yang namanya benturan, terjadi cedera, kesleo, yang kasih yang panas-panas. Kasih apa? Nah, kalau di Indonesia ini kasih, Anda tahu ini apa? Nah, kasih counter pain, kasih balsem, kasih minyak yang panas-panas. Nah, kenapa saya katakan di awal Anda kasih dingin tujuannya mengurangi pembengkakan. Kalau Anda kasih panas di bagian yang sedang injury tadi, semakin peredaran darah itu akan semakin jalan ke area situ, akan terjadi pembengkakan yang lebih hebat. Pembengkakannya akan semakin besar, sakitnya akan semakin sakit apa enggak? Akan lebih sakit. Nah, itu yang sebaiknya tidak dilakukan di awal-awal. Jadi kalau dalam tempo 24 sampai 48 jam jangan terburu-buru dikasih benda-benda yang panas atau jangan dikompres panas juga. Ada yang bilang direndam air hangat, direndam air panas. Ya, itu boleh, tetapi nanti setelah 24 sampai 48 jam di 1-2 hari pakailah kompres dingin. Oke, kompres dengan dingin, air es batu, kompreskan dulu. Tujuannya adalah mengurangi sakit, mengurangi pembengkakan. Setelah 2 hari biasanya pembengkakan itu sudah tidak bertambah besar lagi. Oke, ingat tidak bertambah besar. Sudah stay cuman segitu aja. Nah, setelah itu Anda boleh kompres dengan air panas, air hangat ya, jangan panas sekali. Oke, saya tidak bawa barangnya di sini, tapi ada barangnya, saya tunjukkan fotonya di sini. Ada kompres karet yang khusus untuk air panas. Jadi Anda bisa pakai air hangat, kompres di karet itu sama metodenya, tempelkan di bagian yang cedera. Tujuannya sekarang terbalik. Sekarang setelah terjadi pembekuan di situ, pendarahannya tidak bertambah lagi, kompres panas melancarkan peredaran darah ke area yang cedera. Dan kompres itu akan membantu peredaran darah lebih lancar. Itu akan membantu mempercepat penyembuhan. Rasa sakitnya juga udah nggak terlalu, ototnya akan jadi lebih lemas dan sebagainya. Nah, di situ juga Anda boleh, Anda mau pakai obat gosok saat itu ya, Anda bisa pakai counter pain ya kan. Anda punya macam-macam ini. Anda punya ini ya, Mas Wardi yang sering promosi ya. Oke, nah Anda
bisa pakai benda-benda seperti itu, boleh. Obat-obat itu boleh dipakai, boleh. Itu panas, tujuannya sama. Tujuannya supaya melancarkan peredaran darah ke area yang sakit. Dia bengkaknya udah nggak tambah besar, dia akan dilancarkan. Semakin banyak darah yang ke situ, semakin cepat untuk terjadi penyembuhan. Oke, ingat di awal jangan kasih kompres panas dulu. Tujuannya supaya pendarahannya berhenti dan rasa sakitnya berkurang. Pakailah kompres dingin. Setelah 2 kali 24 jam Anda boleh pakai kompres panas atau pakai kompres hangat. Anda boleh gosokkan obat-obat yang sifatnya hangat juga boleh. Nah, itu yang sebaiknya dilakukan. Nah, untuk tambahannya selain kompres panas dan kompres dingin tadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Anda bisa melakukan yang namanya compression ya. Jadi Anda bisa pakai pembebat seperti ini. Area yang cedera, misalkan lengan ya, Anda pergelangan tangan Anda bisa bebat seperti ini. Oke, Anda bebat. Nah, seperti ini. Oke. Tujuannya apa? Kompresi tadi itu membeban gerakannya jadi nggak banyak. Kalau tangan Anda, pergelangan tangan Anda cedera, kemudian Anda bergerak bebas seperti ini, ya cederanya nggak sembuh-sembuh, malah bisa terjadi cedera berulang. Tapi kalau Anda bebat seperti ini, yang pertama Anda ingat, tangan saya atau kaki saya lagi cedera, jadi saya tidak mau gerakan ini banyak-banyak, dan ini dibebat ini juga menghambat gerakan, jadi tidak terjadi banyak gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Itu gunanya pakai pembebat seperti ini. Kemudian juga pastikan waktu pasangkan tidak terlalu kencang. Kenapa? Kalau ini terlalu kencang, peredaran darah tidak bisa jalan. Itu juga nantinya akan menghambat pemulihan. Pemulihannya akan menjadi lebih lambat. Oke. Kemudian juga bisa Anda taruh di tempat yang lebih tinggi. Jadi Anda taruh misalkan lebih tinggi waktu tidur. Usahakan bagian yang cedera tadi posisinya lebih tinggi dari posisi jantung. Tujuannya apa? Supaya darah pembengkakan tadi berkurang, peredaran darahnya juga lebih baik dan tidak lebih sakit. Oke. Kemudian juga satu lagi yang bisa dilakukan adalah Anda harus cukup beristirahat. Nah, kalau misalkan tadi sedang sakit, janganlah dipakai untuk banyak bergerak. Walaupun bukan berarti total Anda tidak boleh bergerak. Tapi Anda tidak boleh paksakan. Jadi misalkan cederanya di lengan lebih gampang, Anda bisa diem, tangan kiri nggak dipakai dan sebagainya. Tapi kalau Anda sama sekali tidak pernah dipakai untuk bergerak, peredaran darahnya juga tidak baik. Tetapi jangan dipakai, tujuannya adalah jangan dipakai untuk aktivitas yang berat. Atau kalau di ankle ya otomatis Anda harus lebih banyak beristirahat, banyak duduk, tidak banyak dipakai untuk berjalan dan sebagainya. Oke, jadi kurangi aktivitas dengan menggunakan bagian yang sedang cedera, karena itu akan membuat cederanya lebih lama. Oke guys, dan juga yang perlu diperhatikan adalah pada saat awal terjadi yang namanya cedera, yang sebaiknya dihindari adalah jangan melakukan massage atau memijat-mijat pada bagian yang sedang mengalami cedera. Ini yang sering kali dilakukan. Oke, saya tidak melarang kalau Anda benar-benar tahu dan Anda paham apa yang harus dilakukan. Tetapi seringkali yang terjadi adalah mungkin tidak terlalu memahami mengenai apa yang harus dilakukan, tetapi misalkan terjadi cedera pada bahu misalkan. Nah, bagian yang sakit kadang-kadang kemudian mungkin teman-temannya karena ingin membantu atau tujuannya supaya lebih baik nih coba dipijat-pijat. Itu yang kadang-kadang justru bisa memperparah kondisi yang terjadi. Jadi cedera sebaiknya tidak diapa-apakan. Jadi jangan dipijat-pijat, jangan dipaksa untuk gerak-gerak, ya kan? Tujuannya mau baik, tujuannya bisa untuk membantu supaya coba sini tak pijat. Kalau Anda memang paham, Anda memang tahu apa yang harus dilakukan, silakan melakukan tindakan-tindakan tadi. Tetapi kalau Anda tidak terlalu paham betul-betul, sebaiknya tidak melakukan pemijatan pada bagian-bagian yang baru mengalami cedera tadi. Oke, itu yang semoga bisa membantu. Pertanyaan yang sering ditanyakan, pakainya dikasih obat yang panas atau dingin, kompresnya kompres panas atau kompres dingin. Oke, ini bukan jawaban yang 100% pasti karena ada banyak orang yang punya versi jawabannya masing-masing. Tetapi dari yang apa saya pelajari dari pengalaman,
Yang terbaik saat ini adalah menggunakan dingin dulu untuk di awal supaya tidak terlalu mengurangi sakit tujuannya, dan juga pembengkakannya nggak terlalu hebat. Kemudian baru disusul dengan menggunakan kompres hangat setelah 2 kali 24 jam. Oke guys, keep on training, tetap sehat, and see you on the mat.